Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Ini dari grup apa ki? EGP. EGP. Ini paguyuban klub EGP, Lur. Ternyata EGP juga usaha porang juga. Sing ukuran piro, Mas iki? 6 on sampai 1 kilo, Mas. 6 on sampai 1 kilo. Ya. Nih, Lur. Sekarang yang diminati untuk kur, untuk hitung-hitungan kur itu yang paling pas adalah 6 on sampai 1 kilo. Itu karena istilahnya cuma pembesaran, Lur. Jadi pembesaran dan minim resiko. Ternyata sangat jeli dan teliti sekali. Ini no luka ya. Ya, ya. No luka, no bosok, no cacar, Ya. no busuk. Ini nanti ditanam bulan 10 siap ya. Bulan 10 siap, sebenarnya bulan 9 akhir sudah siap. Sudah siap ya. Sudah Kondisi siap. juga masih bagus. Kalau nanti bulan ya. 10 sudah muncul tunase. Sudah muncul tunase. Terus nanti cara simpannya dikurepno. Oh, gini ya. Ya, murep lah gitu ya. Terus jangan bersentuhan dengan temani. Terus di tanah yang kering lah. Di anjang-anjang ya ora apa-apa. Dirak. Ya, Lur, beli bibit di Pak Po, Lur. Bibitnya berkualitas. Pilih sendiri. Pilih sendiri. Los, nggak rewel ini. Pokoknya los dol milih dhewe. Niki kali Mas Sinten? Lo Hendrik Gendon. Mas Hendrik Gendon. Sing kangen dulur-dulur kangen Mas Hendrik Gendon iki lho wonge. Niki Bapak Juwoto. Iki Mas Petani Juwoto. sukses niki. Petani komplit Sukses. komplit maklar. Maklar. Bojone loro, Pak. Pak, yang tani mawon, Pak. Enak jadi petani. Enak petani sambil bakulan didik-didik. Petani itu gak mikir lah. Budaya ada, rego mudhun munggah wis siap ae. Jadi yang sekarang diminati dulur-dulur itu untuk dikembangkan di Danagur itu adalah 6 on sampai kasarannya setengah kilo sampai 1 kilo lah gitu. Jadi kalau tahun lalu sekilo isi 3 ternyata kurang gede. Karena nanti untuk umbinya juga paling enggak kalau 4 kali bobot semula bisa 4 kilo 3 kilo. Dan untuk kataknya juga paling enggak mendapatkan katak 2 on, antara 1 on sampai 2 on lah, satu nah ini 60 Pas 60 ini. 60. Target tiap hari, hampir tiap hari keluar paling enggak ya 3 sampai lah untuk bibit. Paling enggak ada sekitar 1,5 ton kali 3 lah, berarti ada sekitar 4,5 ton setiap hari bibit keluar. Ini cuma regional, Lur, regional Jawa Timur saja. Jawa Timur Pak? Jawa Timur, Mas, Jawa Timur. Untuk Jawa Timur ay? Ya. Ya, ini untuk Jawa Timur. Belum kalau luar daerah. Kalau luar daerah cenderung kita arahkan ke katak ataupun bunga, Lur. Karena kalau umbi itu kalau dikirim jauh, pengirimannya asal-asalan bisa juga error. Jadi yang seperti ini nggak masuk, Lur. Ini awalnya kena cacar. Ini awalnya kena cacar, terus akhirnya di dalamnya itu kan kalau kena angin kan langsung busuk.
Jadi untuk teori pembesaran dari umbi pakai bibit umbi itu memang dari dulu PPCI menyarankan adalah pakai bibit yang sekilo isi 3 on ke atas. Tapi sekarang ini trennya adalah untuk umbi isi antara 6 on sampai 1 kilo trennya. Jadi tren 6 on sampai 1 kilo itu sekarang terutama penerima KUR, kredit usaha rakyat, karo KUR lah, baik itu KUR BNI, terutama yang di Jawa Timur itu pakai KUR BNI, dan ini kebetulan untuk regional Jawa Timur, jadi itu yang digelontorkan dana 70 triliun itu untuk kredit lunak, terutama untuk porang dan juga apokat. Waktu itu di launching sama Ibu Gubernur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, dan sekarang sudah mulai cair ke petani, terutama petani pemula lur, terutama petani yang baru mau mulai. Kalau untuk petani yang sudah lama itu sudah menerima KUR itu sudah 3 tahunan, inilah 3 tahun. Dan sekarang ini agak dipermudah karena biasanya si uang sudah cair baru cari bibit, itu sangat gampang. Kalau dulu enggak, harus punya lahan, disurvei dulu, dan baru bisa mengikuti itu. Kalau kriteria yang lain samalah, termasuk bebas BI checking, tetap bebas seperti biasa. Dan penjaminnya kalau rata-rata itu kalau di lahan hutan itu LMDH lur. Penjaminnya kalau yang di wilayah tanah pemajakan itu kelompok tani porang, semacam gitu, atau mungkin koperasi seperti itu untuk penjaminnya. Jadi untuk dulur-dulur yang sekarang ini giat-giatnya daerah-daerah untuk pemerataan porang, terutama wilayah Jawa Timur, ini memang memerlukan bibit umbi yang seukuran paling enggak ya sekilo isi 3 ke atas sampai 2 kilo isi 3. 2 kilo isi 3 itu adalah 7 on, 6 on 7 on itu masuk 2 kilo isi 3. Karena secara teori secara teori kan 1 kilo 4 kali bobot semula bisa 3 kilo 4 kilo gitu. Itu harus dengan perawatan ekstra, dan durasinya pun kan pendek, karena juga cuma memerlukan durasi sekitar katakanlah ditanam bulan 11, itu nanti bulan 5 sudah bisa untuk dipanen, dan nanti biasanya bulan 8 sudah bayar kurnya gitu. Jadi ada rentan waktu toleransi 2 bulan lah biasanya gitu. Dan itu kalau kita hati-hati lur, itu juga kalau ingin menjadi petani ya, katakanlah kita mengambil KUR 50 juta gitu. Untuk yang kategori petani kan maksimalnya 50 juta, kita ambil maksimal 50 juta, itu yang 40 juta khusus dibelikan bibit. Jadi yang 10 juta itu untuk sangu lah, untuk biaya kita, tadi tenaganya kita tandangi dewe, tenaganya baik itu penggemuran tanah, terus bikin selokan ataupun parit, ataupun bikin gundukan, ataupun bikin bikin gulutan, itu kita bikin sendiri, tanam kita sendiri dengan keluarga. Itu dengan kita sudah punya
sangu untuk makannya 10 juta gitu. Jadi nanti kan untuk biaya bibitnya 40 juta, yang 10 juta untuk sangunya. Saya pikir nanti dalam waktu durasi itu sudah bisa lah, paling enggak dari umbinya sudah bisa menutup, dan kelebihan kita ada di kataknya dan katak untuk periodik berikutnya, tahun berikutnya. Dan kalau bisa, kalau sudah menghasilkan katak dan bisa membayar kurnya itu, kreditnya itu, ya kalau bisa tahun berikutnya nggak usah ambil lagi, atau kalau bisa tahun berikutnya ya free ambil kur lagi, itu baru cerdas. Kalau nanti berkelanjutan ambil kur lagi malah itu kita ketergantungan, kita terikat dengan kapitalis, malah kurang bagus untuk perkembangan kita nantinya. Jadi untuk dulur-dulur, kita mengambil kur atau mengambil dana bank atau duit panas itu ketika kita terpaksa saja. Kalau kita sudah di zona nyaman, sudah lunas, saya pikir ya lebih baik berhenti ketika cari modal pertama, sudah punya katak sendiri, setelah satu panen sudah menghasilkan kataknya kita tanam lagi untuk periode berikutnya, otomatis kurnya berhenti saja. Tetapi kalau ingin ambil lagi ya nggak masalah, biasanya pihak bank ya juga menawarkan lagi dengan jumlah yang lebih naik lagi. Kalau jenengan ambil lagi, otomatis jenengan juga punya ketergantungan dengan kapitalis itu tadi. Tapi itu juga kita kembalikan ke masing-masing, lur. Jadi kita cuma memberikan informasi saja. Soal keputusan ada di tangan petani, karena petani itu bebas, petani itu cerdas. Jadi bebas untuk menentukan sikap dan cerdas untuk menentukan dan juga berpikir ulang. Begitu dulur, semoga informasi kali ini bermanfaat dan kedepannya sukses bersama-sama, selalu sukses dan selalu bersyukur. Walaupun harga naik turun, saya pikir itu biasa. Dan selamat datang di zona porang, dan selamat datang untuk menjadi petani porang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.